ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Iya, ini iman kepada Yesus sebagai hidup. Artinya apa? Ini, aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Nah, yang memberi hidup itu adalah perkataan Yesus, firman. Jadi iman kepada Yesus sebagai hidup artinya berpegang teguh pada firman pengajaran benar, perkataan Yesus. Perkataan Yesus itulah firman pengajaran benar. Firman yang dibuka rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ayat itu adalah perkataan Yesus. Diterangkan dengan ayat perkataan Yesus. Sampai ayat yang terakhir. Berarti seluruh pemberitaan firman adalah perkataan Yesus. Amin. Nah itu perkataan Yesus yang memberi hidup kepada kita. Inilah praktek perbuatan iman. Yang pertama, iman kepada Yesus sebagai jalan. Jalan apa? Jalan salib. Ya, sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan kembali pada kehendak Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada Yesus sebagai kebenaran. Nah, artinya dikuasai oleh Roh Kudus sehingga bisa hidup dalam kebenaran dan melayani Tuhan dengan setia dan benar. Ya, kita menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga, iman kepada Yesus sebagai hidup. Nah, artinya berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Firman yang dibuka rahasia. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Dibuka rahasianya oleh Tuhan tentunya. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Dan tajam menyucikan kehidupan kita. Hasilnya. Nah, kalau punya iman yang benar. Ada perbuatan iman. Hasilnya. Hasil yang pertama. Hasil yang pertama. Kita berpindah. Dari maut kepada hidup yang kekal. Ya, tadi di ayat 24 itu. Kita berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Jadi kalau Yesus datang, ini berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Artinya jika Yesus datang kembali kedua kali, kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Untuk hidup kekal bersama Yesus dalam kerajaan surga. Nah, di tempat yang sudah Dia siapkan. Nah, itu kalau Yesus datang kembali, kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan untuk hidup kekal bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, kalaupun kita diizinkan meninggal dunia, maka ketika Yesus datang kembali akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan untuk hidup kekal bersama Yesus. Itu hasil yang pertama. Jadi sudah apa yang Yesus siapkan di surga, nah tempat itu, disitulah kita akan berada. Nah ini semua kalau kita punya iman dan perbuatan iman. Kalau tidak ada ya tidak mungkin sampai di sana. Nah kemudian hasil yang kedua, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ini hasil. Kalau kita punya iman dan perbuatan iman. Ibrani 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, Tuhan berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus, perkataannya Yesus. Nah, itu firman pengajaran. Terus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh firman, Yesus itu firman. Oleh firman Allah telah menjadikan alam semesta. Menjadikan, menciptakan. Nah, jadi hasil yang kedua, kuasa firman pengajarannya benar. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Untuk memelihara kita secara ajaib. Nah, kita hidup di akhir zaman ini. Ya, dunia akhir zaman ini. Nah, kita butuh pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Dunia akhir zaman semakin goncang. Bangsa bangkit melawan bangsa dan lain sebagainya.
Nah, kita butuh pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Alam semesta ini tidak hanya diciptakan saja, tapi diatur oleh firman, oleh Tuhan. Jadi setelah dia ciptakan, kalau tidak diatur nanti matahari bulan terbitnya sama-sama nanti. Nah, diatur sedemikian rupa matahari siang, bulan malam, diatur oleh Tuhan, oleh firman. Nah, jadi di dalam firman pengajaran yang benar, selain ada kuasa penciptaan, juga di dalamnya ada kemurahan Tuhan untuk mengatur hidup kita, menata rapi hidup kita, membuat indah pada waktunya. Nah, inilah kalau berada di jalan iman, jangan seperti Thomas, jalan daging, jalan duniawi, tidak tahu jalan Tuhan. Nah, ayo kita berada di jalannya Tuhan. Itu praktek panggilan pilihan Tuhan makin mantap dalam hidup kita. Ada iman disertai perbuatan iman. Mau beriman kepada Yesus sebagai jalan, mau menempuh jalan salib. Sengsara daging berhenti berbuat dosa, kemudian lakukan kehendak Tuhan. Iman kepada Yesus sebagai kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran lewat kekuatan Roh Kudus. Layani Tuhan dengan setia dan benar. Kemudian iman kepada Yesus sebagai hidup, pegang teguh firman pengajaran yang benar. Maka hasilnya kita berpindah dari maut ke dalam hidup kekal. Ya, kemudian ada kuasa penciptaan. Kuasa penciptaan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan kuasa Tuhan juga mengatur. Kuasa firman itu mengatur hidup kita. Menata rapi hidup kita. Membuat indah pada waktunya. Ini pribadi yang pertama yang menonjol di dalam Yohanes 14 tadi. Murid Yesus yang ditampilkan, yang menonjol di situ. Yang kedua, nah, kita pelajari dari Filipus ayat 8 sampai 10, Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Iya, ini yang kedua, Filipus. Nah, di sini kita lihat kalau tadi Thomas, ya, perjalanan hidupnya yang ditandai dengan daging, bukan perjalanan iman. Nah, kalau di sini Filipus, pandangannya adalah pandangan daging, pandangan dunia, sehingga tidak bisa melihat Bapa di dalam Yesus. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus bilang, kamu sudah lihat Bapa di dalam aku. Nah, ini Filipus tidak bisa melihat Bapa di dalam Yesus. Nah, pandangan ini disucikan sehingga bisa melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini pandangan kita harus disucikan supaya kita bisa melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, gembala agung, dan mempelai pria surga. Dia imam besar, dia juga gembala agung, dia mempelai pria surga. Nah, ini pandangan kita melihat Yesus. Jadi praktek panggilan dan pilihan Tuhan pada kita semakin teguh adalah mata memandang, mata selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, gembala agung, dan mempelai pria surga. Nah, mata kita selalu tertuju sekali lagi kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, gembala agung, dan mempelai pria surga. Nah, sekarang buktinya apa? Mataku ini memandang Yesus, imam besar, gembala agung, mempelai pria surga, atau mataku ini hanya tertuju pada yang dunia, pada daging. Nah,
Apa buktinya? Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, gembala agung, mempelai pria surga. Nah, buktinya dikatakan di sini. Ya, tergembala dengan benar dan baik. Itu buktinya. Kita tergembala dengan benar dan baik. Benar dan baik. Nah, itu penekanannya, dengan benar dan baik. Apa artinya tergembala dengan benar dan baik? Artinya tekun dalam 3 macam ibadah pokok, ketekun itu, dan makan. Nah, setelah tekun dalam 3 macam ibadah pokok dan makan firman, taat dengar-dengaran pada firman penggembala. Kita taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan, ya. Semoga kita bisa mengerti, tekun dalam 3 macam ibadah pokok dan makan firman, taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Ibadah raya, yaitu dalam ibadah pendalaman Alkitab dulu, ibadah pendalaman Alkitab. Nah, kita bersekutu dengan pribadi Yesus anak Allah. Nah, dalam pengajaran yang benar dan korbannya. Kemudian dalam ibadah raya atau pelita emas kita bersekutu dengan Roh Kudus, Kristus dalam urapan dan karunia-Nya. Kemudian ibadah doa penyembahan mesbah dupa kita bersekutu dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya, Tuhan. Nah, jadi dalam 3 macam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, gembala, sebagai mempelai pria surga. Kita bertekun 3 macam ibadah baik, kemudian lanjutkan taati firman penggembalaan, makan firman penggembalaan. Apa gunanya kita ada dalam kandang, tekun 3 macam ibadah dalam kandang tapi tidak makan, ya mati nanti. Nah, sudah ada dalam kandang, makan firman penggembalaan, taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Nah, mengapa sulit untuk tergembala? Mengapa sulit untuk tergembala? Mengapa sulit untuk memandang Yesus sebagai Tuhan Yesus, sebagai gembala, imam besar, mempelai pria surga? Mengapa? Nah, kita baca jawabannya di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat 7. Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Nah, ini mengapa sulit untuk tergembala? Nah, karena ikut Yesus selalu diukur dengan uang. Nah, ini Filipus, mana cukup 200 dinar untuk memberi makan 5.000 orang, beli roti. Tidak cukup. Nah, ini ikut Yesus selalu diukur dengan uang. Ikut Yesus berarti sudah selamat. Tapi diukur dengan uang berarti belum memandang Yesus sebagai gembala agung. Nah, belum memandang Yesus sebagai gembala agung. Baru sekedar selamat. Nah, ini Tuhan tolong kita. Kadangkala kita pun seperti itu. Ikut Yesus, pertanyaannya bukan berapa roti, berapa uang. Mau melayani, berapa gaji. Ya, mau KKR, berapa dananya. Selalu berapa uang, bukan berapa roti. Nah, seharusnya ikut Yesus itu berapa roti ada padamu, itu yang benar. Bukan berapa uang. Nah, Tuhan tolong kita. Ya, biarlah yang ada dalam kehidupan kita, pertanyaan yang ada, berapa roti ada padamu. Bukan berapa uangmu, bukan itu. Kita bangun gereja, ya berapa roti ada padamu, bukan berapa uangnya, gaji tukangnya, bahannya. Bukan itu. Kalau selalu ya, gaji tukang berapa, bahannya berapa. Tidak selesai-selesai ini gereja. Kalau terbentur soal itu. Berapa nanti? KKR juga berapa? Itu berapa minggu yang lalu? 2 minggu lalu.
Satu bapak bersaksi, mau KKR di Palu. Berapa biayanya? Itu. Berapa? Kalau istilahnya Om Wi, Filipus Doi. Filipus Doi. Mari, jangan jadi Filipus Doi orang ini. Biarlah kita mengikuti Yesus. Berapa roti ada padamu artinya, berapa roti ada padamu artinya, selalu menghargai firman penggembalaan. Kita hidup dari firman penggembalaan yang kita praktekkan. Nah, kalau kita bisa hidup dari firman yang kita praktekkan, sudah yang dana-dana itu Tuhan yang siapkan semuanya. Amin. Nah, kebutuhan kita Tuhan siapkan. Loh, 5 roti untuk 5.000 orang. Tidak logis tapi bisa. Nah, ini bangun gereja ini boleh kata 5 roti. Memang bukan boleh dikata, memang 5 roti 2 ikan bisa bangun. Kalau dari dulu berapa uang? Aduh, ada yang jual tanah sekian. Berapa uang? Berapa mau dikumpul? Ya, tidak selesai. Sampai sekarang tanahnya tidak dibeli-beli. Bangun pondasi. Ya, berapa semen? Tidak selesai. Ya, sudah berapa roti? Ya, hidup dari firman yang dipraktikkan. Nah, dan dilanjutkan banyak menyembah Tuhan. Itu berapa roti ada padamu. Hidup dari firman yang kita praktikkan. Dan banyak menyembah Tuhan. Kita dipakai Tuhan. Ya, kita dipakai Tuhan. Kalau firman itu yang selalu jadi ukuran yang ada dalam kita, pasti dipakai. Bagaikan memberi 5 roti kepada 5.000 orang. Nah, orang yang tidak tergembala ya, hanya merasa dipakai. Tidak dipakai Tuhan, tapi hanya merasa dipakai. Panggilan dan pilihan Tuhan padanya makin kabur. Nah, biarlah kita makin jelas. Makin jelas. Ini hasilnya, kalau mata kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Gembala Agung, mempelai pria surga, dengan praktek tergembala dengan benar dan baik. Berapa roti ada padamu? Hidup dari firman penggembalaan yang kita praktekkan. Hasilnya Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 3. Ini hasilnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Iya, ini hasilnya di sini, takkan kekurangan aku. Nah, ini hasilnya. Buktinya 5 roti tadi untuk 5.000 orang tidak kekurangan, malah ada kelebihan 12 bakul. Nah, ini takkan kekurangan aku. Artinya takkan kekurangan aku. Artinya Yesus Gembala Agung memelihara kita secara ajaib. Nah, secara jasmani dipelihara secara ajaib. Secara jasmani 5 roti bisa untuk 5.000 orang. Itu ajaib. Nah, bagaimana bisa dijilat saja tidak cukup untuk 5.000 orang. Apalagi mau kenyang. Tapi Alkitab mengatakan mereka makan sampai kenyang. Orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Nah, ini pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Jangan takut. Secara jasmani kita dipelihara. Terutama secara rohani. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib secara rohani. Apa pemeliharaan Tuhan yang ajaib secara rohani? Ya, tadi dikatakan berbaring di rumput hijau. Kemudian dibimbing ke air yang tenang. Nah, ini pemeliharaan Tuhan secara rohani, yaitu ada ketenangan, damai sejahtera di tengah-tengah kegoncangan dunia. Kita tenang, damai. Dunia ini semakin goncang, tapi orang yang tergembala tenang, damai sejahtera, damai sejahtera. Nah, dan mengalami penyucian secara terus-menerus sampai sempurna. Itu pemeliharaan secara rohani. Kita tenang, damai sejahtera, ya, mengalami penyucian secara terus-menerus sampai sempurna. Nah, semoga kita bisa mengerti, ya. Inilah, ya, kita belajar dari pribadi Filipus. Jangan jadi Filipus Doi, ya. Jangan itu waktu ibadah di Tentena itu 2014 KKR. Dan jangan jadi Filipus Doi. Berapa uang? Ya, Tuhan tolong kita.
Kadang kalau mau KKR, kadang ya saya yang biasanya jadi Filipus doi mana. Kok pigit orang ini atau tidak? Ada kah uangnya ini? Saya kan bukan saya yang pegang uang, istri saya yang tabung. Jadi kalau dia sudah bilang daftar, cari tiket, ya, pergi pulang. Oh, ada berarti. Ya itu, Tuhan bersyukurlah. Saya sampai bingung sendiri bagaimana caranya dia menabung ini. Ya, kalau dilihat dari berkat yang kami terima, ya, dari mana? Dari mana itu? Nah, tapi Tuhan siapkan semuanya. Berapa roti ada padamu, puji bagi nama Tuhan. Ya, pernah mau KKR di daerah Papua. Ya, Mama bilang daftar Jo, pergi Jo. Tapi saya dengan istri sudah komitmen. Kalau berkatnya hanya pergi, tidak berani. Nanti sampai di sana belum ada berkat untuk pulang. Sobat aku topang dagu, badudu merenung. Jemaat lewat tanya, kapan pulang Om? Malu mau jawab kan? Kapan pulang Om? Belum ada tiket. Ya malu. Akhirnya nanti mereka patungan belikan tiket. Ya malu. Ya syukur kalau dibelikan tiket. Kalau dikasih biar. 1 minggu ditanya lagi, kapan pulang Om? Belum. 1 bulan, kapan pulang Om? Belum. 1 tahun, siapa kasih makan Om? Domba-dombanya di sana habis. Nah, jadi ya iman saya dengan istri, kalau mau KKR sudah ada tiket, pergi pulang. Kalau baru pergi enggak. Ya, itulah iman saya. Memang ada yang, pergi saja nanti pasti. Ya itu terserah mereka. Kalau saya bukan begitu. Ya Tuhan siapkan. Ya, Tuhan siapkan. Perginya sekalipun naik kapal, pulangnya naik kapal. Ya, tapi ada. Tuhan siapkan. Nah itu. Jadi jangan ditanya di jalan kapan pulang. Sampai di sana kapan pulang. Sudah pergi. Ya, waktu ke Bintuni juga begitu. Itu memang sama sekali sudah tidak ada uang. Karena kecopetan di kapal, mau bikin apa? Nah, kalau memang orang mau tanya kapan pulang, Om, kecopetan saya. Sudah tinggal jawab gitu saja. Nah, tapi Tuhan siapkan. Tadinya rencana perginya memang naik kapal, pulangnya ya mungkin naik kapal juga. Tuhan siapkan malah pulang naik pesawat. Ini dia masuk akal kan? Kalau mau naik pesawat harus ada KTP-nya. Diperiksa. Jadi kalau pas diperiksa, tanya dari mana ini Pak? Dari Poso, KTP-nya mana? Tidak ada, teroris ini tangkap ini. Nah itu tidak ada KTP, tapi bisa. Ya, ajaibnya Tuhan. Nah itulah pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Ada yang saya tidak tahu sampai sekarang siapa orang yang membelikan tiket pesawat untuk saya. Tidak ada KTP, tapi bisa. Nah, saya tidak balopu juga di dalam, bukti tidak ditanya juga. Tidak ditanya juga sama petugas bandara KTP-nya. Biasanya kalau kasih tiket disolain KTP. Tidak juga. Saya pulang lurus-lurus sampai di sini aman. Tuhan tolong semua. Puji Tuhan. Nah, itu saya cuma berpikir kalau panggilan saya di Papua ya berarti saya tidak pulang. Ternyata panggilannya di sini, pulang. Nah, kalau tidak ya saya di Papua. Nah, puji Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari Yudas yang bukan Iskariot. Nah, bukan Yudas Iskariot ya. Yudas yang bukan Iskariot. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, nih Tuhan Yesus berkata di sini, barang siapa memegang perintahku, melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, tapi pertanyaannya Yudas lain dari konsep.
Yudas bertanya sini, mengapa Yesus mau menyatakan diri kepada murid-murid? Kenapa tidak kepada dunia saja? Kan lebih banyak yang tahu. Kalau hanya murid 12 orang saja, cuman sedikit. Kenapa harus kepada murid-murid? Kenapa tidak kepada dunia? Nah, pertanyaan dari Yudas ini menunjukkan kebimbangan hatinya. Hatinya daging. Nah, kalau tadi Thomas perjalanannya daging. Filipus pandangannya daging. Yudas yang bukan Iskariot hatinya daging. Bimbang terhadap Yesus. Dia bimbang. Kok begitu Yesus bilang, aku menyatakan diri kepada murid. Kenapa cuma murid-murid ya? Kenapa tidak kepada semua orang? Jangan-jangan Yesus ini bukan Mesias ini. Kok cuma kepada segelintir orang, cuma sedikit. Kenapa tidak kepada semua orang saja? Ini bimbang terhadap Yesus. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, orang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Orang yang bimbang itu tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Nah, kalau dikaitkan dengan Yohanes tadi, orang bimbang, Tuhan tidak akan menyatakan dirinya kepada orang itu. Kepada orang yang bimbang, Tuhan tidak akan menyatakan dirinya. Berarti kosong dari pribadi Tuhan. Nah, baca Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Nah, Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Iya, orang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ini. Tadi Tuhan mau menyatakan diri kepada murid-muridnya. Tapi Yudas malah bertanya, kenapa cuma kepada kami? Kenapa tidak kepada dunia? Berarti dia bimbang. Yakobus 1 ayat 7 tadi, orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Tuhan tidak menyatakan diri kepada orang bimbang, kosong dari pribadi Tuhan. Nah, ada 3 hal yang seringkali dibimbangkan. Ada 3 hal yang seringkali dibimbangkan. Yang pertama, bimbang terhadap firman pengajaran yang benar. Nah, bimbang terhadap firman pengajaran yang benar. Nah, ini bimbang terhadap firman pengajaran benar. Mengapa bisa bimbang terhadap firman pengajaran benar? Jawabannya karena melihat jumlah. Karena hanya melihat jumlah. Melihat yang jasmani. Filipus, kenapa hanya kepada kami? Kan sedikit. Kenapa tidak kepada dunia? Kalau kepada dunia mungkin banyak. Nah, ini seringkali orang Kristen bimbang terhadap pengajaran karena melihat jumlah. Wah, pengajaran itu masa sedikit. Masa benar itu? Pengikutnya hanya sedikit. Oh, coba yang ini banyak. Banyak sekali jumlahnya. Banyak pengikutnya. Nah, ini. Lupa, Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, seringkali mata kita ini, mata hati kita ini melihat yang banyak. Hanya lihat yang banyak, lihat yang jasmani. Oh, ada mujizat. Ada yang pernah ngomong, di dalam pengajaran tidak ada solusi. Siapa bilang? Jangankan solusi ada. Ada. Semua ada. Cuma solusi ada. Katombo cakalang ada semua. Dalam firman pengajaran. Tuhan siapkan semua. Itu saya pas dengar itu. Ini orang. Kalau dia bilang ngomong opo. Ngawur saja ngomongnya itu. Tidak ada solusi. Ada. Ya, itu karena hanya lihat yang jasmani. Kalau ikut di sana, apalagi sekarang ada ajaran telepon surga. Hello heaven, waduh. Can I speak with Jesus? Waduh. Ini hebat, dari mana dia dapat nomor teleponnya surga ya? Saya pengen juga cari tahu. Saya lihat di media sosial. Ini ada-ada saja. Pendetanya orang luar negeri. Ada yang menerjemah. Hello heaven, halo surga.
May I speak with Jesus? Oh, boleh saya bicara dengan Yesus? Oh, ini hebat nih ini. Hebat. Nomor teleponnya berapa ya? Coba cari tahu itu. 08 berapa itu? Jangan 0000O. Ada tuh. Ya inilah sekarang ini. Banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Banyak sekali peminat. Nah itu. Apalagi kalau ada mujizat. Ada lagi yang aneh-aneh lagi. Saya dapat penglihatan bertemu Raja Daud. Kok tahu Bu itu Raja Daud? Karena dia pakai mahkota. Ya semua raja pakai mahkota. Ngawur raja. Ya dia pakai mahkota. Itu kalau begitu laku di gereja. Tapi kalau pengajaran anjing, babi. Wah, apa ini? Apa ini? Nah, ini hanya sedikit. Makanya kadangkala orang ini terbentur dengan jumlah. Kalau dulu kami di Tendena. Karena tidak ada etnis ini. Memangnya yang masuk surga cuma etnis itu. Saya tidak mau bilangnya. Etnis mana itu? Suku apa? Itu memangnya. Itu. Sekali ini tetap ini. Karena di situ tidak ada etnis ini. Waduh. Inilah yang sekarang banyak terjadi. Bimbang terhadap pengajaran yang benar. Kami sebagai gembala buka sidang. Tidak bertambah-bertambah ini. Masuk 1 keluar 2. Tekor. Tidak bertambah-bertambah ini. Gantilah ajaran yang lain. Jangan. Itu bimbang terhadap firman pengajaran benar. Itu yang pertama. Kebimbangan terhadap 3 hal. Ya. Bimbang terhadap firman pengajaran benar karena melihat yang jasmani, melihat jumlah. Yang kedua, ya, kebimbangan yang kedua, bimbang terhadap kuasa Tuhan. Bimbang terhadap kuasa Tuhan. Bimbang terhadap kuasa Tuhan dalam menghadapi pencobaan, menghadapi masalah. Tuhan tolong dah ya, Tuhan tolong dah ya, enggak ditolong kalau gitu. Bimbang terhadap kuasa Tuhan. Coba seandainya waktu perahu murid-murid ditimbus gelombang. Semua bimbang. Bukan berseru pada Yesus, ya tenggelam. Atau Petrus waktu berjalan di atas air. Coba dia berseru kepada murid yang lain. Tenggelam dia. Untung dia berseru kepada Yesus. Kadang-kala bimbang menghadapi pencobaan. Tuhan tolong tidak. Tuhan tidak tolong. Buktinya ini sudah lama nih. Cari dukun. Cari jalan pintas. Jangan seperti itu. Lagi yang ketiga, bimbang menghadapi dosa. Bimbang menghadapi dosa. Ini. Mau hidup benar, suci, tapi rugi. Kalau melakukan dosa, untung besar. Buat saja dosa. Ini bimbang menghadapi dosa. Akibat bimbang tadi Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Akibatnya semua tenggelam. Itu akibatnya. Orang bimbang bagaikan gelombang laut. Semua tenggelam, merosot. Itu kalau orang bimbang. Semua tenggelam, semua merosot. Jangan berpikir meninggalkan pengajaran benar, maju yang jasmani. Maju tapi tenggelam rohani. Merosot sampai tenggelam dalam lautan api dan belerang. Itulah neraka. Di dalam Wahyu 21, barisan pertama yang cemplung di dalam lautan api dan belerang. Barisan-barisan pertama adalah orang tidak percaya. Orang bimbang. Baca. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut. Orang penakut. Orang-orang tidak percaya. Orang tidak percaya. Orang bimbang, ragu. Terus. Orang-orang keji. Orang-orang pembunuh. Orang-orang sundal. Tukang-tukang sihir. Penyembah-penyembah berhala. Dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Iya, tenggelam dalam lautan api dan belerang. Mari, jangan bimbang. Jadi praktek panggilan dan pilihan Tuhan semakin mantap adalah tidak ada kebimbangan sedikit pun pada firman pengajaran yang benar. Tidak ada kebimbangan sedikit pun pada firman pengajaran benar, tetapi hanya percaya dan taat, itu saja. Hanya percaya dan taat pada firman. Sehingga firman itu mendarah daging dalam kita. Jadi pengalaman sudah mendarah daging. Hanya percaya dan taat. Firman bilang A, ya percaya. Taat,
mendarah daging. Ada masalah? Nah, karena kita sudah percaya firman, sudah taat mendarah daging, selesai masalah. Firman menyelesaikan semua. Ada solusi, ada solusi. Ada semua. Nah, itu. Apalagi? Ya, dengar firman lagi, B. Nah, percaya, taat. Itu saja. Percaya, taat. Seperti janda di Sarfat. Disuruh Elia buat roti bundar kecil. Awalnya dia ragu. Bagaimana saya mau makan ini? Elia bilang percaya saja. Lakukan saja, taati. Percaya, lakukan. Engkau akan dipelihara. Percaya, taat, dipelihara. Nah, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Teladan ketaatan adalah pribadi Yesus. Dia teladan yang sempurna. Teladan ketaatan adalah pribadi Yesus. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dan dia menjadi persembahan yang berbau harum. Kita baca Efesus 5 ayat 1 dan 2. Karena dia mau taat sampai mati di kayu salib, maka Yesus menjadi persembahan yang berbau harum. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut Nah, Allah. jadilah penurut Allah, taati. Jadilah penurut Allah, taati. Seperti anak-anak yang kekasih. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ya. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dia taat dan mati di kayu salib. Menjadi korban persembahan yang harum bagi Allah. Nah, jadi memang untuk taat dengar-dengaran harus disertai pengorbanan. Nah, disertai dengan pengorbanan-pengorbanan. Sampai mengorbankan seluruh hidup. Nah, seperti Yesus. Nah, mengorbankan seluruh hidup. Seperti Yesus. Nah, kami sebagai hamba Tuhan sepenuh. Korban seluruh hidup. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kalau teman-teman masih bisa begini, masih bisa apa hura-hura di dunia, senang-senang di dunia kita. Sebagai hamba Tuhan, tawanan roh, ya tidak bisa lagi seperti itu. Tidak bisa lagi. Nah, itulah berkorban seluruh hidup. Dulu waktu awal-awal masih pengerja, ya, masih mau ikut-ikutan juga. Nah, tidak bisa. Tidak boleh. Akhirnya sadar, ya, tidak lagi. Jangan seperti ini, tidak boleh. Ya, dulu masih mau suka ke sana, mau suka ke sini, mau suka jalan-jalan ke sana ke sini, tidak boleh sekarang. Sudah tidak boleh. Ya, semoga kita bisa mengerti, yaitu berkorban segala-galanya. Nah, kalau kita taat disertai pengorbanan, itu persembahan yang harum bagi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dalam Yohanes 14 tadi. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Di depan kita ada perjamuan suci. Dia lebih dulu mengasihi kita. Dengan taat sampai mati di kayu salib. Menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Kita juga mau taat dengar-dengaran pada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Sekalipun disertai dengan pengorbanan-pengorbanan. Itu persembahan yang harum bagi Tuhan. Bagian terakhir, hasilnya. Akan segera menerima tubuh dan darah Kristus. Hasil yang pertama. Ini kalau ada persembahan yang harum bagi Tuhan. Kejadian 8. Kitab Kejadian. Pasal 8. Kita membaca ayat yang ke-21 dan 22. Kejadian 8, 21, 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini hasil yang pertama. Tuhan ketika mencium persembahan bau harum itu, langsung Tuhan berkata, aku tidak akan mengutuk lagi bumi. Nah, ini hasil yang pertama. Tuhan menghapus segala kutukan. Segala kutukan. Yaitu beban berat, air mata,
Kegagalan Tuhan hapus. Segala kutukan itulah beban berat, air mata, kegagalan. Nah, Tuhan ganti menjadi semuanya menjadi enak dan ringan. Tuhan menghapus segala kutukan, Tuhan ganti semuanya menjadi enak dan ringan. Semua menjadi baik. Kutukan hilang, semua jadi enak dan ringan. Semua menjadi baik, indah pada waktunya. Amin. Itu yang penting taat, ada persembahan bau harum bagi Tuhan. Mungkin selama ini hidup kita penuh dengan beban berat, air mata, masalah penderitaan, kegagalan. Belajar taat. Seperti janda tadi, permisi ya, janda di Sarba. Sudah janda, permisi, mohon maaf. Dengan anak yang ada dan dengan kekayaannya hanya segenggam tepung, sedikit minyak. Ya. Beban berat. Ditinggal suami, beban berat. Air mata. Melihat lagi yang ada hanya segenggam tepung, sedikit minyak. Dan dia katakan, kalau kami kumpulkan ini, kami makan, sesudah itu kami mati. Setelah mereka makan itu, ya sebentar lagi mati. Segenggam tepung, ditaruh minyak, taruh air, diolah. Jadi bagaimana? Roti bundar kecil saja. Mau dimakan dengan anaknya, ya mati. Nah, tapi begitu taat, disertai pengorbanan, semua enak dan ringan. Tuhan pelihara hidup mereka. Semua enak dan ringan, semua menjadi baik dan indah pada waktunya. Amin. Itu hasil pertama. Hasil yang kedua, kalau ada persembahan yang berbau harum bagi Tuhan, kita taat, dengar-dengaran disertai pengorbanan. Filipi 4. Filipi pasal yang keempat ayat 18-19. Filipi 4 ayat 18-19. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Iya, ada persembahan yang harum. Ayat yang ke-19. 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini hasilnya. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau menurut kekayaan manusia terbatas. Menurut kekayaan manusia terbatas. Nanti suatu saat habis. Tapi kalau menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, tidak terbatas. Tuhan memenuhi kebutuhan kita secara ajaib. Antikris berkuasa, nanti semua kekayaan disita. Miliknya antikris. Kalau mau menerima kekayaan itu, harus menyembah dia. Cap 666. Nah, tapi Tuhan memelihara kita secara ajaib. Waktu awal-awal penyerangan Rusia ke Ukraina saja, orang-orang kayanya Rusia yang tinggal di luar negeri, kekayaan mereka, aset-aset mereka disita, diblokir, karena mereka orang Rusia, diblokir. Nah itu, jadi kekayaan yang begitu banyak dalam sekejap mata, dalam cuma berapa waktu saja, setengah jam, 1 jam atau berapa menit langsung diblokir. Nah, mau apa? Sampai harus lari. Seperti yang di Inggris harus lari. Karena diblokir sudah harta asetnya. Harus lari. Jual klub sepak bolanya. Nah itulah di dunia ini. Pemeliharaan dari dunia terbatas. Tapi Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita secara ajaib menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Itu hasil yang kedua. Hasil yang ketiga. Nah, tadi persembahan yang berbau harum. Asap, ada asap. Daging dibakar dari persembahan yang harum. Ada asap, daging menjadi asap. Nah, yang ketiga kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti asap yang berbau harum. Kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti asap yang berbau harum. Asap itu naik ke atas. Pada umumnya asap itu naik ke atas.
Nah, artinya rohani kita semakin naik. Kita merayakan, memperingati kenaikan Yesus, rohani kita juga harus semakin naik. Semakin diubahkan, semakin naik. Diubahkan terus, semakin naik, naik, sampai sempurna. Kita naik ke awan-awan, berjumpa dengan Yesus, mempelai pria surga, raja segala raja, masuk dalam kemuliaan kekal bersama Dia. Amin. Itu hasilnya ya. Jadi Tuhan menghapus segala kutukan, Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita secara ajaib. Tuhan mengubahkan kita. Rohani semakin naik, semakin naik, semakin naik, sampai sempurna, naik ke awan-awan, berjumpa Yesus, mempelai pria surga. Puji bagi nama Tuhan. Di depan ada perjamuan suci yang kita akan terimanya. Kita mengasihi Tuhan, tapi Yesus lebih dulu mengasihi kita. Kita melayani Tuhan, Yesus lebih dulu melayani kita sampai Dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Dengan berbuat. Haleluya. Mari, biar panggilan pilihan Tuhan dalam kita sudah semakin mantap. Kita berjalan dalam iman, perjalanan iman. Haleluya. Haleluya. Pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus, Gembala Agung, Imam Besar, mempelai pria surga. Tergembala dengan benar dan baik, jangan diukur dengan yang jasmani lagi. Haleluya. Jangan ada kebimbangan sedikit pun terhadap Yesus, terhadap firman pengajaran yang benar. Percaya saja, taat saja, sekalipun disertai pengorbanan. Itu persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan Dia tidak menipu. Ketika Dia mencium persembahan yang harum itu, segala kutub Dia ganti menjadi berkat. Air mata diganti dengan semua menjadi enak dan ringan, indah pada waktunya. Tuhan lebih dulu. Dia memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan. Dia mengubahkan rohani makin naik sampai sempurna. Lagi Tuhan lebih dulu. Haleluya. Angkat dua tangan. Haleluya. Senangkan hati Tuhan. Kalau kita melayani Dia, Dia lebih dulu melayani. Kita katakan kita mengasihi Dia, Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
perjalanan kami. Kadangkala masih perjalanan daging seperti Thomas, Tuhan. Pandangan kami masih pandangan daging seperti Filipus. Hati kami hati yang masih bimbang seperti hatinya Yudas bukan Iskariot. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar panggilan pilihan kami makin teguh, makin mantap. Haleluya. 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 Betapa Engkau mengasihi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kemurahan-Mu besar. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ubahkan kami Tuhan. Barui kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar kami menjadi asap yang berbau harum bagi Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bukti kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Layakan kami Tuhan. Pelayan perjamuan suci tampil di depan. Sucikan. Layakan kami. Layakan hamba-Mu. Layakan pelayan-Mu. Layakan seluruh sidang jemaat. Sehingga ketika kami menerima tubuh dan darah bukan menjadi kecelakaan kebinasaan bagi kami. Tapi untuk mempermanensikan firman-Mu dalam kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Melayani. Melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Jangan lupa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tubuh Kristus sebelah kanan. Haleluya. Ini daging-Mu yang terpecah bagi kami. Karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin.
dengan iman kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat Tuhan berkat. Ini darah-Mu, darah perjanjian yang tercurah untuk kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dengan iman kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau mati bangkit naik ke surga untuk kepentingan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh baik Engkau bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada kesembuhan terjadi. Ada penyucian terjadi. Pemulihan terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Engkau baik bagi kami. Pulihkan kami semua Tuhan. Apapun pergumulan kami, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa mengucap syukur buat firman dan perjamuan suci. Tetapkan dalam kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan sudah kata, asal tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Tapi tinggal berdiri. Ibadah kita seperti biasa. Besok doa penyembahan jam 4 sore di Tentena. Hari Sabtu doa penyembahan setengah 5 sore hari Sabtu. Puji Tuhan, kita akhiri pada kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami semua. Kami dimampukan untuk bisa melakukan, praktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga serta lindungi. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang. Setia tekun untuk beribadah melayani Engkau. Segala pergumulan kami,
Kami percaya Engkau setia mendengar, Engkau setia memberikan jawaban yang pasti bagi kami semua. Semua ditolong oleh Tuhan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit ampuni, jamah sembuhkan, yang lemah kuatkan, dalam pencobaan berikan kemenangan, yang susah Engkau berikan penghiburan. Terima kasih, terpuji namamu. Kaitkan kami semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mati juga tadi itu.